Ini kan ada hal yang baru. Pemilu 2024, pemilihan 2024 yang barusan kita lakukan tidak akan mungkin sama dengan pemilu dan pemilihan di 2029 yang akan datang nanti. Contohnya apa? Contohnya putusan Mahkamah Konstitusi yang barusan, yang mengamanatkan kemudian pemilu lokal dan pemilu nasional. Ini kan hal baru yang sangat menarik untuk kita kupas lagi. Nah ya Pak, jadi kalau dilihat dari backgroundnya Pak Ketua ini kan udah lama ya, udah pernah di Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, terus menjadi anggota di KPU Kabupaten Pati, bahkan menjadi ketua merangkap anggota. Itu tuh kesannya tuh seperti Pak Ketua ini separuh jiwanya tuh pemilu gitu ya Pak ya, separuh jiwanya pemilu. Nah dan benar katanya Pak Ketua bahwa kita harus terus belajar karena kan pada tahun 2019 atau sebelumnya bahwa pemilu kan kadang ada yang belum menggunakan sistem ya Pak ya. Betul, nah kalau yang baru ini kan 2024 otomatis sampai nanti ke depannya itu akan menggunakan sistem terus-terusan. Nah, makanya itu mungkin untuk menghindari rasa kebosanan gitu Pak ya. Nah ini untuk selanjutnya Pak, pertanyaannya dalam konteks hubungan antara KPU dan Bawaslu, bagaimana sinergi antar lembaga ini agar tetap kuat namun saling melengkapi? Karena KPU dan Bawaslu ini kan saling berpegangan ya Pak ya, tidak bisa dilepaskan gitu. Betul, dalam konteks kerja-kerja kepemiluan, kerja-kerja teknis kita, yang penting kita bisa menempatkan posisi masing-masing, Pak. Itu menurut saya. Ketika kemudian teman-teman KPU secara kewenangan, diberi kewenangan secara teknis untuk menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan, dengan slogannya melayani tadi peserta pemilu maupun pemilih, maka kemudian di Bawaslu ini sedikit berbeda dari sudut pandang pengawasannya, penegakan hukumnya. Nah, itu ada di sana. Maka kemudian dalam konteks membangun sinergi bersama, tentu kita harus menanamkan kepercayaan masing-masing ya. Oke, silahkan teman-teman KPU kemudian sesuai kewenangan dan tupoksinya ya, yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Sama halnya kemudian KPU tentu Bawaslu tentu juga kemudian menggunakan kewenangannya sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Inilah kemudian fundamental dari sinergi yang kemudian kita bangun bersama. Tapi pada endingnya, tujuan besarnya ini sama, adanya KPU, adanya Bawaslu. Ini adalah untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan yang terlaksana secara prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu tadi ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan lain sebagainya tadi. Nah, itu tujuan besarnya, tetapi dalam konteks membangun sinergi itu kita harus memahami. Kalau kita tidak memahami masing-masing, kewenangan masing-masing, maka konteks ketersinggungan antar dua lembaga ini itu juga akan besar. Dulu pernah terjadi. Nah, yang tadi dari sepanjang sejarah kepemiluan yang pernah saya ikuti. Dulu ada masanya tom-tom jeri-jeri. Nah, itu Pak, tom-tom jeri-jeri. Nah, ini pasti teman-teman pemilih. Nah, ini memang saya suka yang itu, ingin tahu teman pemilih supaya lebih tergugah begitu. Apa Pak itu tadi yang dimaksud dengan tom-tom and jeri-jeri? Nah, itu iya. Jadi dulu pernah ada stigma antara KPU itu bagaikan kartun-kartun yang ada di TV-TV itu, Tom dan Jerry. Ya, antara tikus dan kucing gitu kan. Nah,
dulu waktu itu, apalagi dulu awal-awal pemilu pasca reformasi, ini kan memang ada perbedaannya yang sangat signifikan, khususnya di pemilu 2004 maksudnya, pemilu pertama kali pasca reformasi yang diselenggarakan secara profesional ya, yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar itu. Nah, waktu itu KPU lahir dulu karena lahirnya Undang-Undang amandemen Undang-Undang Dasar. Bawaslu itu mengikuti, ya, mengikuti. Dulu diperlukan situasi itu, ya, supaya kesan publik yang ditangkap ya memang seperti itu. Harus ada pengawas yang mengawasi proses pemilu itu, mengawasi penyelenggara pemilu termasuk teman-teman KPU itu, sehingga kemudian kesan yang terbangun itu Bawaslu itu ya harus seperti kucing melihat teman-teman KPU itu dalam konteks kan, Pak, tapi bukan, tapi memang waktu itu dibutuhkan seperti itu, Mbak. Ya, dibutuhkan itu. Karena penguatan kelembagaan di Bawaslu waktu itu butuh. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang 12 ya, tahun 2003 yang waktu itu ada Bawaslu yang di tingkat pusat. Direvisi di Undang-Undang 22 tahun 2007. Ya kan? Kemudian menguat lagi menjadi permanen mereka, ya. Kemudian berubah lagi di Undang-Undang 15 tahun 2011, provinsi permanen di tingkat provinsi. Kemudian berjalannya waktu sampai di Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian ikut permanen di tingkat kabupaten kota. Jadi berjalannya penguatan kelembagaannya Bawaslu itu tidak sama dengan penguatan kelembagaannya KPU yang kemudian sejak masa reformasi itu tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat kabupaten kota itu kelembagaannya sudah permanen dari dulu. Nah, ada sejarah, ada perjalanan panjang di teman-teman KPU. Kenapa? Teman-teman Bawaslu maksud kami, kenapa kemudian stigma yang terbangun, doktrin yang terbangun, harus menunjukkan kewibawaannya, harus menunjukkan bahwa Bawaslu itu diperlukan, sehingga di dalam konteks hubungan ya, antara dengan KPU itu memposisikan bahwa tugasnya pengawas itu yang ngawasi, termasuk dengan teman-teman KPU waktu itu. Nah, maka kemudian stigma yang terbangun waktu itu ada Tom and Jerry tadi. Nah, itu. Tapi kemudian berjalannya waktu kan tidak seperti itu. Yang penting sekarang kita sudah sama-sama nih penguatan kelembagaannya. Sampai di level kabupaten kota, Bawaslu dan KPU sudah sama-sama tetap dan mandiri. Nah, kemudian bagaimana kiatnya untuk membangun sinergi tadi, ya kan, dalam kiatnya? Ya tadi kembali lagi kepada konteks bagaimana kita memposisikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam tugas-tugas teknis tentu teman-teman KPU lebih diutamakan di sana, tapi dalam konteks memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi dalam tanda kutip pengaturan-pengaturan atau hal-hal yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu terjadi, itu adalah kewenangannya Bawaslu. Maka kemudian kita memposisikan itu, teman-teman KPU menghormati kewenangan itu di teman-teman Bawaslu juga sama menghormati kewenangan yang diberikan regulasi, diberikan undang-undang, peraturan perundang-undangan kepada teman-teman KPU, sehingga kemudian sinergi itu bisa dengan sendirinya nyambung ketika kemudian sama halnya kemudian Coktas tadi, contoh yang terkecil, Coktas yang dilakukan oleh teman-teman KPU sah kalau kemudian Bawaslu itu tidak mengikuti, sah saja, ya kan, sah saja. Tapi kemudian dengan kewenangan yang diberikan undang-undang itu, supaya kemudian
publik itu bisa menangkap. Integritas yang dijalankan oleh KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu diakui oleh publik melalui pengawasannya Bawaslu, maka kemudian itu bisa terwujud. Maka dengan sendirinya teman-teman KPU kemudian teman-teman Bawaslu, ini tolong dong kami mau coktas, tolong diawasi. Nah, itu bagian dari pengertian, saling sinergi tadi kemudian terjalin dalam pengertian begitu panjang lebarnya. Tadi saya menjelaskan, kita menempatkan posisi dan kewenangannya masing-masing. Tadi Mbak Yulia. Luar biasa ya Pak, ini sudah tengah jalan loh Pak ini podcastnya, tapi ilmu yang saya dapatkan tuh sudah banyak melihat Pak Ketua undang-undang itu kita sama-sama belajar. Undang-undang itu hafal, Masya Allah. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, sepanjang tahapan pemilu dan pemilihan serentak, bagi Pak Ketua sendiri, tahapan mana aja yang paling challenging bagi Bawaslu, paling menantang gitu untuk Bawaslu? Kalau dalam konteks menantang, dalam konteks pengawasan, ini memang selalu di kegiatan puncak, tahapan puncak ya, tahapan sakral pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Berikut juga dengan warna-warninya. Ya. Ini menurut saya hal yang menjadi subjek utama pengawasan kita, atau objek utama pengawasan kita. Ya, karena memang di sanalah kemudian dengan sistem pemilu dan pemilihan yang kita jalankan itu, ini yang paling menentukan di sana. Ya. Kejujuran itu sangat ditentukan dari beberapa waktu sebelum pemungutan suara, yang tadi kemudian diantisipasi ada money politik dan lain sebagainya. Nah itu memang. Nah menurut saya ini adalah tugas tidaknya sangat menjadi tantangan bagi para pengawas di seluruh Kabupaten Pati. Ini menjadi hal yang kemudian menjadi tantangan juga menurut saya bagi dunia kepengawasan di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya kalau ditanya tahapan apa yang paling menantang, gitu, paling challenge gitu, menurut saya ya tahapan pemungutan penghitungan suara dengan berbagai warna-warni yang ada di dalamnya ya. Jadi tidak hanya pemungutan penghitungan suaranya, tapi menjelang pemungutan penghitungan itu saya kategorikan masuk ke wilayah itu ya. Jadi di tahapan puncak itu dimulai dari masa tenang dan lain sebagainya, itu menurut saya itu bagian yang menjadi perhatian kita semua, itu yang paling menantang menurut saya di sana, termasuk penegakan hukumnya ketika kemudian ada case-case yang seperti itu, money politik misalnya, kemudian melapor dan lain sebagainya. Nah ini kan kemudian menjadi hal yang menjadi riuhnya di sana, dan menurut saya tahapan yang paling menantang dari sekian banyaknya tahapan yang harus dilakukan pengawasan oleh Bawaslu di tahapan puncak itu. Ya. Ini teman pemilih di rumah itu sangat penasaran Pak soal pemilu dan pemilihan khususnya di Kabupaten Pati kemarin. Bawaslu dan KPU apakah pernah bersinggungan? Jika pernah bersinggungan, itu penyelesaiannya bagaimana Pak? Yeah. Karena kan kita ketahui bahwa setiap ada KPU pasti di belakangnya ada Bawaslu. Gitu. Ya betul. Apakah pernah bersinggungan gitu kemarin waktu pemilu dan pemilihan? Harus dong. Harus. Iya harus. Kalau tidak nanti kita pasti dikira main mata. Oh gitu. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa ketersinggungan itu pasti harus dijalankan oleh teman-teman KPU dan Bawaslu. Kita tidak boleh, meskipun tadi rasanya tidak sempurna kalau kemudian penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu tanpa kehadiran Bawaslu. Sama halnya kemudian, apakah kemudian Bawaslu hadir di sana itu selalu mengamini apa yang dilakukan KPU? Kan tidak. Nah,
maka di sanalah kemudian akan terjadi ketersinggungan itu, ya kan? Itu diwajibkan memang. Menurut saya itu hal yang wajar saja. Jadi kita memberikan masukan, memberikan kritik yang membangun kepada teman-teman KPU itu hal yang biasa. Jadi tidak selalu mulus-mulus saja, ya memang harus. Contohnya itu seperti memberikan sarper itu. Ya, betul. Memberikan. Iya, hujan sarper itu kita lakukan supaya memastikan teman-teman KPU Nah, apakah kemudian ini? Ya tadi sangat tergantung pada ketika teman-teman KPU tadi tidak legowo dengan kewenangannya Bawaslu, maka itu akan menimbulkan, wah ini kok Bawaslu memberikan sarper, ya kan? Pasti akan begitu. Tapi kemudian kalau itu dimaknai bahwa, oh ya memang itu kewenangannya Bawaslu, teman-teman KPU ya wajib menindaklanjuti sarper yang diberikan oleh KPU. Tadi kan saya sebutkan kunci bagaimana membangun sinergi tadi, ya sesuai dengan kewenangannya masing-masing tadi, Mbak. Tapi apakah kemudian adanya KPU, adanya Bawaslu itu ya wong wis kanca-kancane dhewe. Terus kemudian tanpa kewenangannya ya wes, berarti ada Bawaslu dianggap itu sah-sah saja, mau belok kanan, belok kiri, noleh ke belakang itu hal-hal yang wajar saja lah. Nanti apa gunanya KPU dan Bawaslu? Lembaga ini didirikan supaya tadi saling ada kontrol dan balance tadi. Nah, itu memang diciptakan oleh pembuat undang-undang itu seperti itu. Jadi kalau kemudian tidak ada ketersinggungan, kita hanya juru amin saja dari teman-teman KPU, ya enggak bisa. Ya memang harus ada. Tapi kok kiatnya ya sama tadi. Yang penting saling menyadari. Yo kalau dicandai, Mbak aja tersinggung loh. Aku tuh ngene loh iki. Aku tuh gitu loh. Lah seperti itu, Mas. Ini seperti inilah. Kira-kira begitulah cara kiat kami menjaga. Kadang-kadang dekat banget seperti keluarga, tapi kadang-kadang ya harus dalam memegang prinsip itu harus sama-sama kita. Oh ini harus begini, nanti siapa yang wes keluar saper ya regulasinya bagaimana? Regulasinya KPU harus menindaklanjuti itu, ya sudah, berarti teman-teman harus menindaklanjuti. Kira-kira begitu, Mbak. Luar biasa, ini pembahasannya semakin dalam, Pak. Nah, ini untuk selanjutnya, Pak, pendapat dari Pak Ketua terkait dengan informasi bahwa nantinya ada pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, nanti dengan adanya informasi terkait, bagaimana pendapat dari Bawaslu? Ya, secara kelembagaan, Bawaslu tentu sebagai pelaksana undang-undang. Tentu kemudian kita akan mengikuti apapun yang kemudian nanti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tapi tentu sebagai insan-insan yang mendedikasikan, mengabdikan dirinya di dalam kepemiluan, ya, tentu kita kan punya usulan-usulan atau bagaimana konsep yang diputuskan oleh MK terkait dengan pengaturan pemilu nasional dan pemilu lokal ini bisa berjalan di lapangan. Kita kan punya andil di sana, memberikan masukan. Itu yang tadi saya sebutkan. Apa tugas Bawaslu, apa tugas KPU pasca non tahapan? Secara kelembagaan, iya, karena undang-undang yang akan ditetapkan itu pasti di dalamnya mengatur KPU dan Bawaslu. Nanti kalau sudah didok, ya, regulasinya terkait pemisahan undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan tadi, atau undang-undang pengaturan tentang pemilu nasional dan pemilu lokal tadi, kita di teman-teman KPU dan Bawaslu, apapun pengaturannya pasti akan menjalankan itu. Karena kita adalah pelaksana undang-undang. Namun tadi saya sampaikan sebagai insan yang berkontribusi mendedikasikan dirinya di dalam kepemiluan itu, kita kan tentu ingin bahwa kebaikan-kebaikan proses yang akan dijalani di 2029 itu tentu, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui,
berdasarkan evaluasi-evaluasi yang pernah kita jalani, kita kan tentu punya usulan-usulan yang kemungkinan nanti bisa kita sampaikan melalui ya. Nah, tentu proses itu dilakukan sebelum pembahasan, sebelum penetapan undang-undang itu sendiri sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, Bawaslu ngapain? Bawaslu saya saja dalam konteks ini, contoh kemarin kita menggandeng kegiatan dengan Komisi 2 DPR RI dalam konteks ini untuk kemudian mencoba mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder kita yang ada di Kabupaten Pati ini. Bagaimana toh terkait dengan pengaturan-pengaturan yang mungkin penting disampaikan kepada penguasa dalam tanda kutip ya, pembuat undang-undang, dalam hal ini mitra kerja KPU Bawaslu kan Komisi 2. Nah itu, kita dengarkan audiensi itu keinginannya seperti apa untuk pemilu 2029 yang kemudian nanti secara putusan MK itu dipisahkan antara pemilu nasional dan pemilu. Dalam konteks itu kita lakukan kegiatan-kegiatan semacam itu. Contoh yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, itulah kira-kira merespon apa yang tadi disampaikan Mbak Yulia. Nah, ini Pak Ketua, ini kita tarik mundur ya Pak ya. Iya. Tadi Pak Ketua kan sudah menyampaikan bahwa pernah menjabat anggota KPU Kabupaten Pati. Saya tuh lupa tadi menanyakan Pak, divisi apa dulu waktu di KPU Kabupaten Pati? Iya, saya dulu pernah ada di divisi teknis, kemudian saya juga pernah di divisi hukum, Pak. Jadi satu periode sebelumnya saya mengampu divisi teknis ya. Tapi kemudian di periode berikutnya saya di divisi hukum begitu. Tapi di dua divisi itu saya juga menjadi wakil. Di periode pertama saya di teknis mewakili hukum sebagai wakil divisi hukum. Kemudian sebaliknya di periode kedua saya di divisi hukum tapi juga mewakili teknis atau menjadi wakil di divisi teknis. Nah, kebetulan juga hampir di dua divisi itu kemudian kita saling berkolaborasi ya kita. Kira-kira begitu. Jadi secara kolektif kolegial kita kerja-kerja bareng, bahkan dalam situasi-situasi tertentu meskipun saya wakil di divisi tapi kadang-kadang saya juga berada di depan ya, karena tadi dalam kondisi tertentu situasi tertentu itu begitu. Nah, itu kira-kira yang kemudian menjadi gambaran ketika sekian lama saya di KPU ya. Nah, di penghujung tadi sampaikan sempat menjadi ketua tapi tidak lama ya, hanya sekitar beberapa bulan sebelum akhir masa jabatan saya, dan kemudian saya terpaksanya tidak mengakhiri sempurna 5 tahun di periode kedua saya, karena beberapa bulan sebelum akhir masa jabatan saya kemudian dilantik menjadi anggota Bawaslu dan kemudian didaulat menjadi ketua Bawaslu. Nah, dari sekian lamanya pengalaman nih Pak di KPU, pengalaman yang paling menarik yang Pak Ketua masih ingat selama masa tahapan, kan banyak itu tahapannya, apalagi teknis ya Pak, pasti banyak sekali tahapannya di teknis. Nah, pengalaman yang paling menarik dan paling diingat sama Pak Ketua. Saya pernah punya pengalaman tidak jauh ya, yang sangat berkesan menurut saya. Saya pernah melakukan verifikasi faktual. Nah, ini verifikasi faktual ya dengan teman-teman Bawaslu juga, tapi saat itu saya masih menjadi anggota divisi hukum, dan kebetulan verifikasi faktual peserta pemilu itu ada di bagiannya divisi hukum. Waktu itu saya jadi jenderal lapangannya di sana. Nah, saya pernah turun waktu itu Mbak, sampai harus masuk ke ke perbukitan, ke lembah-lembah dan lain sebagainya, dari desa ke desa masuk sana. Dan waktu itu kita jalankan karena wilayahnya di Pati ini kan tidak seperti di semua terjangkau, meskipun
memang di lapangannya jauh. Jauh. Di lapangannya jauh. Tapi hampir semua itu terjangkau dan kita jarang sekali menginap di jadi harus pulang pergi ya. Nah, meskipun sampai malam-malam lah ya. Pulang pergi. Nah, saya itu pernah punya pengalaman waktu kami melakukan verifikasi faktual di penghujung salah satu desa yang berbatasan antara Pati dan Grobogan, Blora. Itu menjelang akhir pelaksanaan verifikasi faktual itu, karena kita naik motor, Mbak. Nah, waktu itu mungkin karena saking bersemangatnya, celana saya itu sobek dari belakang sampai bawah. Wah, bingung saya waktu itu. Ini gimana? Kalau kemudian kita tidak kerjakan lagi, harus pulang ganti gitu kan, jauh. Kemudian di sana juga nggak banyak teman, tinggal tersisa masihan. Saya tetap nekat, saya lanjutkan. Ya, meskipun ya kemudian percaya diri saya itu menurun drastis ya, karena dengan posisi yang seperti itu. Nah, bahkan menariknya lagi, saya harus menunaikan kewajiban sholat saya itu, ya karena tadi saya harus pinjam rukuhnya, karena kebetulan saya cari masjid itu cari sarung nggak ada, Mbak. Yang ada itu adalah bawaan rukuhan itu. Nah, ya saya pakai itu yang kemudian untuk menunaikan sholat dia, karena tadi celana saya sobek dari atas. Nah, itu menurut saya adalah pengalaman paling berkesan yang tidak akan mungkin saya lupakan dalam sejarah karir saya di KPU. Kira-kira gimana Pak celananya selama perjalanan? Ya, kira-kira mengatur supaya gimana orang nggak melihat itu bahwa celana saya sobek. Kira-kira begitulah. Bisa dibayangkan bagaimana susahnya saya harus bertamu, mengunjungi orang dengan kondisi yang seperti itu. Kira-kira itu demi pemilu biar berjalan dengan baik, bener, Pak ya, bener. Perjuangan sekali sampai celananya sobek, dan untuk mau pulang juga jauh gitu, mau ganti juga jauh. Nah, repot juga, mau ke toko juga di sana jauh dari pertokoan dan lain sebagainya. Kira-kira kita lihat itu. Pengalaman sangat menarik ya. Nah, ini terakhir Pak Ketua. Bisa memberikan pesan-pesan kepada publik agar bersama menjaga integritas pemilu dan keberlangsungan demokrasi. Iya, ya menurut saya begini ya teman pemilih, ini hal yang krusial dalam. Tentu dinamika itu selalu ada, tapi mari kita tumbuhkan semangat. Kita sudah berusaha untuk dari pemilu ke pemilu itu menjadi lebih baik. Termasuk integritas tadi. Kita berharap tentu pemilu yang sudah kita lakukan, ini pemilu yang akan datang ini akan lebih baik daripada pemilu yang sudah kita lakukan. Tentunya menyangkut juga dengan integritas. Nah, integritas ini tentu tidak akan bisa kita wujudkan tanpa ada semangat kebersamaan. Semangat untuk menumbuhkan integritas itu sendiri di masing-masing unsur, baik itu unsur penyelenggara pemilu itu sendiri, unsur peserta pemilu maupun unsur pemilih itu sendiri. Nah, ini penting kita lakukan. Mari kita regulasi sudah mengatur demikian, tetapi integritas itu akan sangat sulit kita wujudkan tanpa kesadaran, tanpa niat yang tulus dari tiga unsur tadi: penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta pemilihnya itu sendiri. Yo, katakanlah contohnya begini, ya, money politik itu kita berantas sedemikian rupa pun tidak akan selesai tanpa ada niat tulus dari teman-teman penyelenggara pemilu dalam proses penegakannya. Teman-teman peserta pemilu, kalau kemudian mereka masih berniat untuk melakukan money politik, maka itu juga akan. Dan kemudian teman-teman pemilih itu sendiri, kalau kemudian money politik itu masih tetap diterima oleh pemilih itu sendiri, ya sampai kapanpun kita akan susah untuk mengulas. Maka kemudian niat tadi menjadi penting di tiga unsur yang saya
sampai terjadi. Maka kemudian dorongan kita, pesan kita ya dalam mari kita wujudkan integritas pemilu kita ke depan itu ya sama-sama kita memperbaiki integritas itu dari berbagai unsur tadi, unsur penyelenggara pemilunya, unsur peserta pemilunya maupun unsur pemilihnya itu sendiri. Gitu. Masya Allah, ini pengalaman yang sangat luar biasa Pak bagi saya sendiri ini Pak, karena saya kan mengalami pemilu dan pemilihan yang langsung terjun di lapangan kan baru satu kali ini ya Pak, karena dari 2020 saya keterima CPNS menjadi CPNS di KPU itu baru mengalami satu kali saya terjun ke lapangan. Dan ditambah hari ini saya bertemu dengan Pak Ketua dengan pengalamannya yang begitu luar biasa, sudah cerita-cerita di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Julia. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Enggak, terima kasih. Sampai diluangkan waktunya ke sini. Siap. Baik teman pemilih, usai sudah acara podcast hari ini dengan pembahasan serta narasumber yang luar biasa. Saya pribadi ini merasa kurang ilmu, namun setelah podcast dengan Pak Ketua memberikan saya insight dan pemahaman yang sangat luar biasa. Semoga podcast hari ini bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk teman pemilih semuanya yang menonton. Kami, tim podcast KPU Kabupaten Pati, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pemilih selalu setia dengan podcast kami. Saya Yulia Ambarwati, pamit undur diri. Tetap ikuti informasi resmi dari KPU di media sosial dan website kami. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang lebih seru. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.